Halo, berjumpa lagi bersama saya Veronica Tri. Hari ini kita akan membahas tentang 10 firman Allah sebagai pedoman hidup, merupakan pembelajaran pada fase B kelas 4 SD, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai 10 perintah Allah. Ajarilah kami mengenal perintah-perintah-Mu, agar kami mematuhi bukan karena takut, melainkan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, yang selamanya mengasihi dan menyelamatkan kami. Karena Engkau Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang 10 firman Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, Ibu akan bertanya, mengapa kita butuh aturan? Nah, coba bayangkan kalau tidak ada aturan di sekolah atau di rumah. Pasti akan kacau kan? Nah, aturan dibuat supaya kita hidup dengan tertib, aman, dan damai. Tuhan juga memberi kita aturan, namanya 10 firman Allah. Aturan ini membantu kita hidup dekat dengannya dan rukun dengan sesama. Nah, lalu siapa yang menerima firman-Nya? Nah, seperti dalam kisah Musa di Gunung Sinai. Dulu, bangsa Israel adalah budak di Mesir. Tuhan menolong mereka keluar dari sana. Di sebuah gunung bernama Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa. Di sana, Tuhan memberikan 10 firman-Nya kepada Musa yang ditulis di atas 2 loh batu. Nah, mari kita lihat dalam bacaan kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10 tetapi ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, jadi itu isi firman 10 firman Allah yang ada di dalam kitab suci. Ke-10 firman Allah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang pertama mengatur hubungan kita dengan Tuhan, yaitu firman yang pertama dan sampai firman yang ketiga. Yang bagian yang kedua yaitu firman yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu firman yang keempat sampai firman yang ke-10. Firman yang pertama sampai yang ketiga, kita diminta untuk mencintai Tuhan. Nah, bunyi firman yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu artinya Tuhan harus jadi yang paling penting di hadapan kita. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita harus menghormati nama Tuhan. Jadi, kita juga tidak boleh bermain-main dengan nama Tuhan. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Artinya, kita harus rajin ke gereja pada hari Minggu. Firman yang keempat sampai firman yang keenam, hormat dan jujur. Jadi, di firman yang keempat sampai firman yang keenam ini, kita diminta untuk saling menghormati dan jujur. Bunyi perintah yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya, kita harus patuh dan sayang kepada orang tua, sebab orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Yang kelima, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh menyakiti orang lain, karena yang punya kehidupan ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang berhak mengambil kehidupan. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Artinya kita harus menjaga kesucian diri. Firman yang ke-7 sampai firman yang ke-10 itu lebih menekankan kepada sikap jangan serakah dan iri. Nah, bunyi firman yang ke-7, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, ini kita diminta untuk saling menjaga, saling menghargai, menghormati milik orang lain, agar barang orang lain itu tidak hilang. Yang ke-8, jangan bersaksi dusta. Artinya, kita harus selalu jujur dan tidak berbohong. Yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Artinya, kita harus setia pada janji. Yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu.
Artinya kita tidak boleh iri dengan barang milik teman kita. Nah, dalam firman Allah yang ke-7 sampai 10 ini ada kaitan halnya dengan yang ke-7 dan 10. Mengingini saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, firman yang keempat, kita dapat melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara membantu ibu dan ayah di rumah melakukan pekerjaan di rumah yang dapat kita bantu. Lalu firman yang kelima ini bisa kita terapkan dengan cara tidak akan berkelahi atau memukul teman. Jadi dalam bermain tidak boleh saling berkelahi. Nah, itu ya, anak-anak, dalam permainan apapun itu, jadi wujudkanlah sikap rukun. Firman Allah yang ke-8, kita bisa menerapkannya dengan cara bersikap jujur dalam hal apapun. Tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, ingat selalu berbuat jujur agar kita dapat menerapkan firman yang ke-8. Sedangkan firman Allah yang ke-10, kita dapat menerapkannya dengan cara bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi tidak perlu mengingini barang orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki peraturan dan tata tertib. Hal ini ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memberi rasa aman dan situasi nyaman bagi semua anggotanya. Rumusan 10 perintah Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Nah, perintah Allah yang pertama dan kedua dan ketiga itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi, sedangkan perintah yang keempat sampai dengan perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan antara sesama manusia. Nah, dalam tradisi Gereja Katolik, rumusan 10 perintah Allah mengalami perubahan urutan serta rumusannya. Nah, firman yang pertama dan kedua digabungkan menjadi perintah yang ke-1. Sedangkan firman ke-10 dijadikan 2 perintah, sehingga urutan serta rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan mencuri. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, jadi 10 firman Allah bukanlah beban tetapi hadiah dari Tuhan. Firman itu seperti peta jalan yang menuntun kita menuju hidup yang berbahagia dan damai. Dengan mengikuti firman-Nya, kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan dan sesama. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenalkan Allah yang Maha Baik, yang selalu mengasihi kami. Engkau menghendaki agar kami hidup berbahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar selalu taat dan setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.